Bila kita melihat berita belakangan ini, berita yang paling benar-benar di headline itu adalah berita tentang pemilu. Namun selain itu ada salah satu berita yang benar-benar dari zaman 2010 hingga zaman 2024 ini, itu banyak banget diberitakan dan banyak banget headline-nya, yaitu isu tentang kebocoran data. Kebocoran data di Indonesia itu menjadi peringkat ketiga tertinggi di dunia, di mana hal itu terjadi karena di Indonesia memiliki kebocoran data sekitar 12,4 juta data yang bocor. Hal itu dilakukan pada September 2022 oleh perusahaan Surfshark, yaitu keamanan cyber dunia. Dijelaskan dalam jurnal kerugian negara mencapai sekitar 600 triliun rupiah dari kasus kebocoran data pengguna BPJS. Berarti kerugian negara akibat kebocoran data itu benar-benar serius. Lalu apa yang menyebabkan kebocoran data bisa terjadi? Dan apakah data pengguna di Indonesia itu benar-benar sangat aman? Penyebab pertama, kejahilan hacker. Kenapa bisa kejahilan hacker? Sebelum itu kita harus mengetahui dulu beberapa jenis hacker yang sangat viral atau sangat mudah diketahui. Pertama, white hat hacker. Hacker ini merupakan hacker yang sangat baik di mana mereka bekerja dengan perusahaan untuk yang namanya menguji keamanan cyber yang terjadi dalam sebuah aplikasi perusahaan. Kedua, black hat hacker. Hacker jenis ini adalah hacker yang sangat jahat di mana mereka menggunakan kekuatan hacking atau ilmu hacking mereka untuk kejahatan kriminal. Ketiga, grey hat hacker. Hacker ini bisa dikatakan abu-abu, di mana dia bisa menjadi white hat hacker dan juga black hat hacker, di mana hacker jenis ini menggunakan kemampuan hacking mereka tanpa izin, tetapi niat mereka tidak selalu jahat. Grey hat hacker dapat menemukan kerentanan sistem dan memberitahu pemiliknya tanpa melakukan kerusakan, tetapi tindakan mereka tetap berada dalam zona abu-abu hukum. Contohnya yang terjadi di Indonesia adalah hacker Bjorka. Menurut keterangan NZ Info Security, tidak seperti kelompok pelaku ancaman lain yang didorong oleh motif ideologis atau politik, Bjorka tampaknya berfokus untuk mempermalukan pemerintah Indonesia dengan mengekspos praktik keamanan cyber dan data yang lemah. Black hat hacker menjadi penyebab utama kenapa kebocoran data di Indonesia menjadi sangat tinggi. Teknik serangan dari black hat hacker itu sendiri ada beberapa. Serangan DDoS, serangan ransomware, serangan SQL injection, dan serangan XSS. Untuk pengertiannya kalian bisa cek dengan klik link di deskripsi tentang pengertian hacker. Dan di Indonesia pernah terjadi serangan black hat hacker yang dilakukan oleh seorang hacker terhadap Tokopedia. Dia menggunakan serangan SQL injection. Singkatnya, serangan SQL injection itu mengambil atau mengeksploitasi keamanan pada sistem basis data dan memberikan perintah SQL dan nantinya mengambil data atau mengubahnya. Pada 17 April 2020 silam, Tokopedia berhasil diretas oleh seorang hacker internasional bernama Wei Sodang. Berita terkait peretasan Tokopedia ini pada mulanya beredar di media sosial Twitter. Salah satu yang memberitakan peristiwa ini adalah akun Twitter Under the Bridge, menyampaikan bahwa terdapat 15 juta data pengguna Tokopedia telah diretas. Dan data yang telah diretas itu seperti password, email, dan lain sebagainya terkait data pribadi. Namun setelah penelusuran lebih lanjut, ternyata jumlah akun pengguna Tokopedia yang mengalami peretasan itu sekitar 91 juta pengguna dan 7 juta akun merchant. Setahun sebelumnya, Tokopedia setelah menginformasikan bahwa data pengguna mereka itu sekitar 91 juta jiwa. Berarti itu hampir semua data pengguna Tokopedia telah bocor di situs hacker. Pakar keamanan cyber, Pratama Prasada, menceritakan peretasan yang meretas Tokopedia pertama kali mempublikasikan hasil peretasannya tersebut di sebuah situs dark web yang bernama Riot Forums. Namun ternyata tidak cuma satu hacker melainkan dua black hat hacker. Yang satunya diberi nama Sini Hunters. Data tersebut dijual oleh pelaku sebesar 5.000 US dollar atau sekitar 74 juta rupiah. Bisa dipastikan kalau kita melihat dari data tersebut, kebocoran yang dilakukan benar-benar sangat merugikan pengguna Tokopedia. Namun ternyata itu bukan salah Tokopedia, melainkan itu menjadi tanggung jawab kita dan salah kita. Kenapa bisa begitu? Mari kita bahas di penyebab kedua. Penyebab kedua, syarat klausula eksonerasi. Syarat ini merupakan ketentuan yang membatasi atau meniadakan tanggung jawab yang seharusnya dibebankan kepada pelaku usaha. Bila kita coba mengklik atau membuat sebuah akun di Tokopedia, kita pasti akan menentukan atau melihat sebuah syarat dan ketentuan. Dan bila kita melihat secara teliti, sebelum kita mengklik syarat dan ketentuan yang kita harus disetujui, ada poin yang menyatakan bahwa Tokopedia tidak bertanggung jawab serta pengguna tidak akan melakukan penutupan terhadap Tokopedia atas segala kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan dari adanya tindakan peretasan yang dilakukan oleh pihak ketiga kepada akun pengguna.
Klausula seperti itu disebut sebagai klausula eksonerasi, yang mana fungsinya adalah untuk membatasi atau bahkan menghapus tanggung jawab yang seharusnya dibebankan kepada pihak produsen atau pelaku usaha. Klausula semacam ini jelas merugikan pihak konsumen, terutama kita sebagai pengguna akun Tokopedia atau sebagai konsumen Tokopedia, dan menguntungkan pelaku usaha, sehingga bila kita lihat berita terkait kebocoran data di pemerintahan dan sebagainya, kita sebagai konsumen malah bisa diam saja. Seharusnya syarat atau hukum seperti itu sudah ada payung hukumnya. Kita masuk ke penyebab ketiga, yaitu lemahnya hukum yang berlaku. Dari kasus Tokopedia, menurut Direktur Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat atau ELSA, Wahyudi Jafar, ketiadaan payung hukum perlindungan data pribadi menjadi penyebab lemahnya posisi pengguna dalam kasus ini. Hal tersebut membuat posisi konsumen menjadi lemah dan hanya bisa mengetahui saja bahwa datanya telah bocor. Kalau kita mengacu ke Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur lebih umum apa-apa saja hak-hak konsumen, itu belum spesifikasi mengakomodasi data pribadi sebagai bagian dari hak konsumen yang harus dilindungi. Ya, memang itu saat ini dalam hal transaksi digital harus diakui, posisi konsumen masih sangat lemah. Namun kenapa secara umum kasusnya itu benar-benar lenyap begitu saja tanpa adanya tindakan yang jelas? Dengan ketiadaan regulasi perlindungan data pribadi, korban kebocoran data hanya bisa pasif melihat datanya terbongkar. Hal itu terjadi karena ketiadaan regulasi perlindungan data pribadi. Korban kebocoran data hanya bisa pasif melihat datanya yang bocor. Menurut Wahyudi, sejauh ini Indonesia belum memiliki contoh kebocoran data yang berakhir dengan kompensasi ke penggunanya. Bila melihat ketentuan pasal 18 ayat 3 UU PK, dinyatakan bahwa setiap klausula baku yang ditetapkan oleh pelaku usaha pada konsumen atau perjanjian sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1, dinyatakan batal demi hukum. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa ketentuan yang dibuat oleh Tokopedia yang menyatakan bahwa Tokopedia tidak bertanggung jawab serta pengguna tidak akan melakukan penuntutan terhadap Tokopedia atas segala kerusakan dan kerugian yang timbul dari tindakan peretasan yang dilakukan oleh pihak ketiga kepada akun pengguna dinyatakan batal demi hukum. Otomatis Tokopedia menjadi pihak yang dapat dibebankan tanggung jawab terkait kebocoran data pribadi pengguna. Sehingga Tokopedia harus benar-benar menyelesaikan masalah ini. Namun sanksi itu bentuknya hanya pemberian surat pernyataan, kemudian diumumkan di media, kemudian diblokir sementara platformnya. Dan setelah itu sudah, begitu aja, dan selesai. Namun bila terkait kebocoran yang terkait dengan lembaga pemerintah, sebenarnya itu sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik Deklarasi Hak Asasi Manusia, General Data Protection Regulator atau GDPR, Uni Eropa, International Convention on Civil and Political Rights atau ECCPR. Namun undang-undang ini belum efektif karena masih terdapat peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih. Masih belum ada kepastian hukum yang jelas mengenai upaya pertanggungjawaban hukum dalam mengatasi kasus kebocoran data. Pemerintah saat ini sedang melakukan upaya-upaya yang cukup baik dengan merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan sebagainya. Jadi, menurut kalian apakah masih aman tentang terkait payung hukum ini? Kalau belum paham dan masih bimbang, mari kita masuk ke penyebab keempat. Penyebab keempat, lemahnya cyber security. Bila kita melihat kasus serangan yang terjadi terkait hacker, itu semakin meningkat menurut Deep Insight misalnya. Jumlah cyber attack atau serangan cyber menggunakan malware mengalami peningkatan sebesar 358% pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019. Sementara khusus untuk ransomware, peningkatan sebesar 435% pada tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut berdasarkan basis data Deep Insight yang menerima data dari berbagai sumber, termasuk pihak ketiga dan yang didapatkan dari konsumen Deep Insight. Data yang dikumpulkan pun diklaim merefleksikan ratusan juta kejadian pada tahun 2020. Secara nasional, menurut Hashim Yautama, terdapat sejumlah permasalahan terkait dengan strategi penggunaan cyber security. Pertama, lemahnya penyelenggara negara atas security terkait dengan dunia cyber yang memerlukan pembatasan pengguna layanan yang servernya berada di luar negeri dan diperlukan adanya penggunaan secure system. Kedua, legalitas penanganan penyerangan di dunia cyber. Pola kejadian cybercrime yang cepat sehingga sulit banget untuk ditangani. Keempat, tata kelola kelembagaan cyber security nasional masih terbatas. Dan kelima, rendahnya awareness atau kesadaran akan adanya ancaman cyber attack internasional yang dapat melumpuhkan infrastruktur vital suatu negara. Dan keenam, masih lemahnya industri dalam negeri untuk memproduksi
dan mengembangkan perangkat keras atau hardware terkait dengan teknologi informasi yang merupakan celah yang dapat memperkuat maupun memperlemah keamanan dalam dunia cyber. Seharusnya cyber security mencakup segala sesuatu berhubungan dengan pengawasan komputer, monitoring, sampai kontrol yang sangat ketat atau perjuangan untuk hak asasi fundamental. Sedangkan keamanan informasi berhubungan dengan isu-isu yang lebih luas, seperti kedaulatan negara, keamanan nasional, dan proteksi data personal, dan sebagainya. Jadi nggak cuma cyber security saja yang bertanggung jawab sepenuhnya, melainkan kerjasama antar semua masyarakat. Bila terus begini, maka Indonesia akan mudah untuk kecolongan data diri dan data pengguna setiap masyarakat. Menurut teman-teman, silahkan subscribe dulu untuk informasi yang lainnya. Dan enjoy aja.